أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, bersungguh-sungguh kita dalam kehidupan ini kiranya bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, dan bertambah pula ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu, dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah terperkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehariban junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, khutbah yang ringkas ini masih ingin mengajak kita sejenak ke negeri yang suci, Palestina. Hampir lebih 3 minggu ini, kabar terakhir sudah lebih dari 10 orang yang tewas menjadi musyahid di Palestina yang dibantai oleh Israel, dan belasan ribu luka-luka. Mereka dipaksa dan diusir untuk mengungsi, meninggalkan daerah selatan menuju utara. Tapi di tempat pengungsian pun mereka dibombardir, dan kemarin 2 hari yang lalu 300 orang lebih meninggal dunia syahid di tempat pengungsian. Rasanya tidak ada kata-kata yang mampu melukiskan betapa penderitaan yang mereka hadapi hari ini. Hampir di seluruh daerah Gaza itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi, dan sebelah berhadapan dengan laut, mereka pun tidak bisa lewat karena dijaga oleh Israel. Khatib ingin mengajak kita bersama, yang pertama, jangan diam, karena mereka saudara kita. Jangan diam karena mereka saudara kita, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa al-mu'minu kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'du. Orang beriman itu bagaikan satu bangunan, yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Al-mu'minu kal-mu'min, al-mu'minu wal-mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti badan yang satu. Kalau satu tersakiti, dia pun yang lain juga akan merasa sakit. Karenanya kita di negeri yang jauh ini jangan diam. Berkatalah, bersuaralah, kumandangkanlah bahwa tengah terjadi kebiadaban, kezoliman di era modern ini yang belum pernah terjadi sepanjang zaman. Inilah kebiadaban yang luar biasa yang dilakukan oleh negeri Yahudi Israel itu terhadap saudara-saudara kita orang Islam di Palestina. Apa yang bisa kita katakan? Kalau memang bisa berkata, berkatalah, tapi jangan diam. Karena kalau kita diam, bahwa itu dianggap menyetujui dan kita tidak melakukan apa-apa. Sudahlah, memang kita risau kalau kita tengok negara-negara di Timur Tengah, apa yang mereka lakukan terhadap orang Palestina. Negara-negara yang kaya raya di Timur Tengah yang disekelilingi oleh Gaza, Palestina itu, apa yang mereka lakukan
tindakan apa yang mereka lakukan terhadap Palestina untuk membela Palestina dari jajahan Israel. Nyaris dan hampir tidak melakukan apa-apa. Salah satu negeri di Amerika Latin, Bolivia, sudah melakukan tindakan. Mereka memutuskan hubungan bilateral diplomatik dengan Israel. Mereka bukan orang Islam, tapi mereka bersuara, jangan sampai kita orang Islam, saudara kita dibantai, kita diam. Saudara kita dibunuh secara biadab, kita diam. Padahal Allah dan Rasulullah menyampaikan kita bersaudara. Kalau saudara kita sakit, jangan diam. Katakan sesuatu. Kalau tak mampu membantu, katakan sesuatu yang bisa membesarkan hati mereka. Kalaupun tidak, berdoalah kita kepada Allah. Masih ada Allah kita. Mereka pun tidak bisa lagi meminta bantuan kepada siapa saja. Tapi mereka katanya masih punya Allah tempat bergantung. Yang kedua yang ingin khotib sampaikan kepada kita, guru kita Profesor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin pernah menyampaikan, akidah salimah itu rukunnya ada 5. Yang pertama adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama, dan yang kelima adalah wal mu'minina ikhwan. Dan ini artinya apa? Tidak lurus akidah kita sebagai orang Islam kalau sampai persaudaraan sesama Islam itu kita abaikan. Dan salah satu pertanyaan nanti di alam kubur adalah waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau sekarang ini tak mampu kita, tak mau kita menolong saudara kita sesuai dengan kemampuan kita, lantas apa yang akan kita jawab kelak di alam kubur? Siapa saudaramu? Sekarang seringkali kita berkata saudaraku adalah orang Islam, orang beriman di seluruh penjuru dunia, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Bersyukur kita, negeri ini sudah mempunyai sikap sejak dulu kala, dan sebagian besar umat Islam di Indonesia pun memberikan sikap dukungan yang luar biasa. Meskipun ada segelintir orang Islam yang mengaku dirinya paling dekat dengan sunnah menjalankan agama, tapi jangankan memberikan dukungan secara lisan, tapi mereka mencercah dan mencari kelemahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku kaum muslimin, Rasulullah pernah berpesan dalam sabdanya, tak usah paksakan melakukan perjalanan kemanapun di seluruh dunia kecuali ke dalam 3 masjid. Tidak paksakan mengunjungi masjid di berbagai dunia ini kecuali hanya 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Itu artinya apa? Kalau sampai Palestina, Gaza itu diambil, dijajah, dihanguskan oleh Israel laknatullah itu, maka kita akan kehilangan Masjidil Aqsa. Maka umat Islam di seluruh dunia akan kehilangan masjid yang paling suci dan bersejarah, di mana Rasulullah pernah menginjakkan kakinya di sana, dan itu pernah juga dijaga oleh Umar bin Khattab. Kalau itu dikuasai, dihanguskan oleh Israel, maka kita kehilangan Masjid Aqsa, dan itu berat kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Rasulullah kelak. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu untuk menjaga Masjid Aqsa? Masjidil Aqsa itu milik kita umat Islam, tapi itu akan dihancur leburkan oleh Israel Yahudi kalau mereka mampu menguasai Gaza, Palestina. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita kembali. Jangan diam, berbuatlah sesuatu yang bisa dilakukan, agar kelak di yaumil akhir tatkala kita ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang sedang dizolimi, dibantai, dibunuh, maka kita bisa berkata sesuatu, walau hanya dengan doa kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan dan keselamatan. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan kekuatan kepada kita, sekaligus doa kepada mereka, kepada kaum muslimin, al-muslimat wal mujahidin Palestin. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أمة المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.